591 tahap persiapan hamil 7. Setelah memikirkan itu, Luo Qingsui bahkan merasa lebih canggung. Ia benar-benar merasa sangat malu karena sudah mengganggu anak-anaknya. Kalau begitu, setidaknya juga harus hati-hati, jangan sampai kedinginan. Jangan menyepelekan masuk angin. Jika nanti kalian lapar, di bawah ada sup. Setelah mengatakan itu, Luo Qingsui menoleh dan bergegas keluar. Sebelum pergi, ia juga menutup pintu untuk mereka. Begitu keluar, ia bertemu dengan Leng Yunting yang bertanya dengan ekspresi bingung, "Kenapa kamu lama sekali tidak turun? Lalu, kenapa kamu pergi ke kamar tamu?" Dari mana Luo Qingsui berani bilang bahwa ia memergoki putra dan menantunya sedang bermain di dalam? Ia pun menjawab dengan canggung, "Itu, aku pergi ke kamar tamu untuk melihat apakah sudah dibersihkan dengan baik. Bukankah ayah dan ibu akan segera datang?" Leng Yunting bertanya lagi, "Bagaimana dengan si Cheng? Apa dia tidak turun untuk makan?" Tidak perlu, sisakan satu mangkuk untuk mereka saja, mari kita turun terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu ia segera menarik Leng Yunting pergi. Di balik pintu, Gu Qinxing dan Leng Xicheng mendengar langkah kaki keduanya pergi, mereka pun menghela napas lega. Leng Xicheng berbalik dan menyalakan lampu. Begitu lampu dinyalakan, ia baru menemukan bahwa mungkin karena Gu Qinxing terlalu gugup tadi, jadi ia langsung memeluknya. Intinya, mereka berpelukan tanpa menggunakan sehelai pakaian pun. Gu Qinxing segera ingin melarikan diri dari pelukan Leng Xicheng, tetapi mana mungkin Leng Xicheng mau membiarkannya pergi. Pria itu segera mengeratkan pelukannya dan membuat Gu Qinxing tidak bisa melarikan diri. Gu Qinxing mencoba untuk menghindarinya, "Aku mau mandi." "Bukankah tadi kamu bilang sudah selesai mandi?" Suara Leng Xicheng terdengar serak, seperti daun yang jatuh. Sudah hampir mencapai mulut, mana mungkin ia ingin memuntahkannya. Tidak mungkin. Kalau sudah selesai mandi, pakai handuk dulu lalu keluar. Mana mungkin Gu Qinxing akan membiarkan Leng Xicheng mengganggunya, ia segera berjuang untuk melarikan diri. Leng Xicheng menggerakkan tangannya, air dari shower pun mengalir ke bak mandi. "Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa kita sedang program hamil? Bahkan jika ada Bunda Maria di dunia ini, tapi mana mungkin seorang anak bisa lahir sendiri jika hanya ada aku? Siapa yang ingin memiliki anak denganmu?" Gu Qinxing terlalu malas untuk peduli padanya, ia berjuang untuk keluar. Tapi Leng Xicheng tidak akan membiarkannya kabur, dan semakin menariknya kembali ke bak mandi. "Kamu mau pergi kemana? Bukankah tadi kamu mengeluh karena memandikanku tapi aku tidak memandikanmu? Sini, aku akan memandikanmu, mandi sampai bersih." Ibu sudah tahu, Gu Qinxing masih ingin berjuang, tetapi ia telah ditekan di bawah bak mandi oleh Leng Xicheng sejak lama. "Iya, dan ibu mengatakan jika kita sudah lelah bermain kita bisa turun untuk makan dan memulihkan energi. Ayah juga datang. Dia datang dan sudah pergi, ibu bahkan menutupkan pintu untuk kita." Tetap tidak bisa, Gu Qinxing masih ingin berjuang, tapi ia tidak dapat memikirkan alasan apapun. Setelah cukup lama, ia mengulurkan tangan dan mendorong dada Leng Xicheng, "Bukankah kamu masih belum selesai mandi? Aku akan memandikanmu." Leng Xicheng menyingkirkan tangan Gu Qinxing, kemudian mencium bibirnya, "Aku rasa, istriku sudah memandikanku dengan sangat bersih." Melihat Leng Xicheng menekan ke bawah, Gu Qinxing memiringkan kepalanya dan berkata lagi, "Tapi kamu masih belum mempersiapkan kondom." Begitu kata-kata ini terucap, gerakan tubuh Leng Xicheng yang akan segera menekan ke bawah pun terhenti seketika. Gu Qinxing akhirnya memiliki kesempatan untuk menjelaskan, "Di kamar tidur tadi juga begitu. Aku bukannya tidak ingin punya anak, tapi bukankah kamu sendiri yang mengatakan jika aku minum obat anti hamil, setidaknya kita harus menunggu selama 3 bulan terlebih dahulu. Kita harus menjaga anak dengan sangat hati-hati, kan? Kita tidak bisa membiarkannya kalah di garis permulaan." Leng Xicheng menatapnya dengan marah, setelah cukup lama ia baru menggetakkan gigi dan berkata, "Baik, tunggu sebentar." 592 tahap persiapan hamil 8. Leng Xicheng segera bangun, ia mengambil sebuah handuk mandi dan bergegas keluar dari kamar mandi. Gu Qinxing menghela napas lagi, ia tahu Leng Xicheng pergi ke kamar sebelah untuk mencari kondom yang dibelinya. Ia juga tidak buru-buru dan mandi dengan nyaman, bagaimanapun juga, Leng Xicheng juga akan kembali nanti. Hanya saja, setelah Gu Qinxing mencuci kepalanya dan mengaplikasi sabun mandi di tubuhnya,
kemudian membilasnya, hingga akhirnya mengambil handuk mandi untuk menyeka tubuhnya. Leng Xicheng masih belum kembali. Air di bak mandi pun sudah menjadi dingin. Leng Xicheng pergi kemana? Gu Qingqing merasa sedikit aneh, ia ingin keluar untuk mengganti pakaian, kemudian menyadari bahwa sebelum Leng Xicheng pergi, pria itu mengambil pijamannya dan menggantinya dengan kemejanya. Gu Qingqing tidak punya pilihan, dan hanya bisa memakai kemeja tersebut. Setelah berjalan keluar dari pintu dan berjalan ke kamar sebelah, benar saja, ia melihat Leng Xicheng sedang menggeledah lemari dengan hanya mengenakan sebuah handuk di tubuhnya. Begitu melihat Gu Qingqing datang, Leng Xicheng segera bangkit, berpura-pura terlihat riang. Ketika melihat Gu Qingqing masuk, ia masih bertanya dengan tenang, "Kamu sudah selesai mandi?" Gu Qingqing sedikit bingung, "Kamu sedang mencari sesuatu?" "Apalagi yang akan aku cari, tentu saja mencari jas yang akan aku kenakan hari ini." Sebenarnya Leng Xicheng juga merasa kelimpungan saat mengatakan hal ini, itu karena ia ingat bahwa 3 kotak Durex yang ia beli sendiri, ada 2 yang tidak dibuka, dan ia menyembunyikannya di dalam kabinet. 1 kotak telah dibuka, sementara sebagian besar dimasukkan ke dalam tas kerja. Ia mengambil beberapa dan memasukkannya ke dalam jasnya. Awalnya ia berencana untuk menggunakannya di pagi hari, tetapi ia tidak menyangka orang tuanya menyela mereka dengan 1 panggilan telepon. Ia pun terpaksa kembali memasukkan barang itu ke jasnya. Tetapi saat tadi ia bergegas kembali untuk mencari jasnya malah tidak ada di lemari. "Jasmu, ibu tadi bertanya apakah aku punya pakaian yang mau dicuci kering, jadi aku mengirimnya ke bawah." "Apa?" Pantas saja ia tidak bisa menemukannya setelah mencari untuk waktu yang lama. Ada ruang cuci kering di rumah, tetapi jika sudah dikirim ke bawah, bukankah itu berarti, bibi pembantu dan ibu akan melihat barang di dalam jasnya? Leng Xicheng bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan pakaian, dan segera bergegas ke bawah. Sekarang masih belum terlambat, Luo Qingsui dan Leng Yunting masih menonton TV di ruang tamu lantai 1, di sebelahnya tergeletak kuels kecil. Sementara itu, ruang cuci kering di rumah itu dekat dengan ruang tamu. Jika ingin menuju ke ruang cuci kering, maka harus melewati ruang tamu. Begitu Leng Xicheng turun, Wells kecil adalah yang pertama memperhatikannya. Ia mengangkat telinganya dan segera berdiri, kemudian menggonggong ke arah Leng Xicheng. Leng Yunting dan Luo Qingsui menoleh dan melihat putranya turun ke bawah hanya dengan mengenakan sebuah handuk mandi, terlihat seperti buru-buru diusir bahkan sebelum selesai mandi. Leng Yunting segera mengerutkan kening, "Xicheng, penampilanmu ini sangat tidak sopan." Leng Xicheng tidak punya waktu untuk menanggapi ayahnya, dan segera bergegas ke ruang cuci kering. Ia menemukan pakaiannya di dalam ruang cuci kering, tetapi saat ia meraba saku kiri dan kanan, kondomnya hilang. "Apa yang kamu cari?" Luo Qingsui merasa sedikit aneh, ia berdiri dan datang bertanya pada putranya. "Ibu, di mana barang yang ada di sakuku?" Leng Xicheng juga tidak dapat banyak berpikir. "Oh, tumpukan kertas bekas di sakumu itu ya. Aku sudah membuangnya ke tempat sampah, apa itu sangat penting?" "Aku?" Leng Xicheng kehilangan kata-kata, karena takut orang lain mengetahuinya, ia memasukkan plastik kecil itu ke dalam setumpuk tisu, meremasnya dan memasukkannya ke dalam saku. Siapa tahu, ibunya malah memperlakukan benda itu sebagai kertas bekas dan membuangnya. Leng Xicheng tidak mungkin pergi ke tempat sampah untuk memilah sampahkan. Tidak apa-apa." Leng Xicheng berbalik dan hendak kembali ke kamar, namun Luo Qingsui memanggilnya dari belakang, "Apakah kamu mau makan dulu?" "Tidak perlu." Begitu ia sampai di tangga, ia pergi ke sudut, kemudian tiba-tiba tersandung makhluk berbulu di bawah kakinya, itu adalah Wells kecil. Ia masih mengira bahwa pemiliknya sedang bermain-main dengannya, ia melompat ke atas dan menggigit handuk mandi Leng Xicheng dan menariknya. Selanjutnya bab 593 tahap persiapan hamil 9.